Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaumil mubarakan wa ja'ala fihi sakinatan mawaddatan fi qulubil mu'minin wal mu'minat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah dan hinayahnya. Dan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan kesempatan untuk beribadah, memperbanyak amal-amal, dan insya Allah menjadi modal di akhir kemudian. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada beliau, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para pemimpin, khususnya owner Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan GM, General Manager, dan karyawan dan karyawati, kita senantiasa memohon kepada Allah mudah-mudahan mereka mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah dan berkah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah itu. Rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika seorang mahasiswa ditanya oleh sang dosen. Dosennya bertanya, "Wahai mahasiswa, apa jawaban Anda ketika mendapatkan orang yang memberikan pelayanan penuh, memberikan perhatian yang sangat, dan memberikan pengawalan keamanan yang luar biasa? Ketika malam hari kamu dikawal, kamu dijaga, kamu dilindungi sehingga tidurmu nyenyak tanpa ada gangguan sedikit pun. Begitupun di siang hari, kamu diberikan rezeki, bahkan sesuatu yang kamu tidak minta diberikan. Dan ketika kamu bekerja, kamu diberikan kesehatan, kamu diberikan kemampuan untuk berpikir, mengolah, dan sehingga bisnis kamu, usaha kamu, studi kamu menjadi orang yang sukses. Apa jawaban mahasiswa tersebut? Ia mengatakan, "Pak, ketika ada orang seperti itu, maka saya akan turut kepadanya. Apa yang diperintahkan saya lakukan, dan apa yang dilarang saya akan tinggalkan. Kepatuhan saya 100% kepadanya, karena dia telah menjaga saya di waktu malam. Dia memberikan kehidupan di waktu siang. Dia memberikan cahaya keilmuan kepada saya. Apakah saya tidak bersyukur, berbalas budi kepada orang tersebut?" Tentunya iya. Jawaban ini menarik, menjadi ilustrasi dalam kehidupan kita. Ketika posisi kita berada di mahasiswa tersebut, dan sang dosen adalah Allah Subhanahu wa taala, kita perumpamakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan. Tanpa kita meminta perlindungan itu, Allah melindungi. Di waktu malam kita tidur, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terbangun. Maka wajarlah ketika kita terbangun di waktu subuh, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaikan nusyur. Ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kita tertidur dan tidak ada yang menjaga ketika kita tertidur. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepadanya. Ketika di siang hari kita berusaha, diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan kemudahan dalam beraktivitas, sehingga kita menjadi
mahasiswa menjadi manusia yang berguna. Begitupun teman-teman di Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan memberikan pelayanan yang sangat, memberikan perlindungan yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan pelayanan-pelayanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Kenapa? Karena Dia telah memberikan semua apa yang telah kita rasakan hari ini. Tanpa kita meminta pun Dia sudah memberikan. Jadi rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai insan yang beriman, yang bertakwa kepadanya, maka kita senantiasa dituntut untuk selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada orang yang memberi, apatah lagi ke Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersyukur kepadanya. Bukan berarti bersyukur karena Allah telah memberikan. Kita bersyukur karena Allah Maha memberi. Sifat Maha memberi, disitulah letak kesyukuran kita, karena kita menikmati apa yang diberikan. Kalau kita bersyukur apa yang ada yang Allah berikan, bisa jadi kita tidak bersyukur ketika sesuatu yang kita inginkan tidak ada. Maka paradigma ini harus dirubah, bahwa kita bersyukur karena Allah Maha memberi. Sifat Allah yang Maha memberikan kebutuhan apa yang kita butuhkan. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajarlah ketika para ulama, para dai, dan para guru dan sebagainya menganjurkan kepada kita untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Tidak ada salahnya kita melakukan hal tersebut. Ada orang yang pesimis ketika melakukan sebuah kebaikan, kemudian dia tidak dibalas dengan kebaikan apa yang dilakukan kebaikan kepada orang lain. Sehingga dia bertanya, apa gunanya saya melakukan kebaikan kepada orang tersebut, sedangkan tidak dibalas dengan kebaikan itu. Pemahaman seperti ini ketika tidak ada feedback, timbal balik, maka orang tidak mau melaksanakan kebaikan. Padahal pada prinsipnya seseorang melakukan kebaikan bukan untuk siapa-siapa. Kebaikan untuk dirinya. Begitu naiklah seseorang ketika melihat sesuatu yang dilakukan untuk mengharapkan sesuatu. Hal tersebut membuat orang akan minder, membuat akan cemas, membuat orang akan tidak termotivasi untuk melakukan kebaikan. Pola pikir seperti ini kita harus ubah. Bahwa kebaikan kita lakukan untuk kita sendiri. Kedua dan ketiga dan keempat dan seterusnya, biarlah orang lain yang menilai. Tapi dasaran pijakan kebaikan adalah dasaran pada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dibingkai. Ada orang yang mengatakan bahwa ada teman saya yang melakukan kebaikan-kebaikan, dia sangat dermawan, dia sering membantu orang lain, menolong orang lain, tapi dia tidak melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut dalam amalia sosialnya bagus, tapi hubungan horizontal kepada Allah, hubungan vertikal kepada Allah itu tidak bagus. Maka ada yang kurang pada dirinya. Satu saat nanti ketika kebaikan-kebaikan yang dilakukan, namun dia tidak mendapatkan balasan apa yang dia lakukan, maka dia akan berhenti. Percuma saya melakukan. Tapi orang yang beribadah kemudian melakukan amal sosial tanpa dipuji, tanpa diberikan imbalan dan seterusnya, dia tetap melakukan kebaikan. Karena dia yakin bahwa kebaikan yang dilakukan adalah untuk dirinya dan penilaian hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti untuk melakukan kebaikan.
apapun dimanapun kita melakukan kebaikan. Apakah itu dilihat orang atau tidak? Tidak ada peduli tentang hal itu. Kita selalu melangkah untuk melakukan kebaikan. Tidak ada penilaian yang kita harapkan pada orang lain. Ya, banyak orang yang kecewa ketika mengharapkan kepada orang lain, namun tidak diberikan penilaian. Maka dia akan merubah sikap. Inilah talenta-talenta manusia, hamba-hamba Allah yang kelak akan merugi. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak perintah-perintah Allah untuk kita harus lakukan, untuk kita harus wujudkan. Semuanya itu untuk kita sendiri. Tidak ada kepentingan Allah di dalamnya, tidak ada kebutuhan Allah di dalamnya. Kalaupun kita tidak melakukan kebaikan, Allah pun tidak bergeser dalam kedudukan kekuasaannya. Kalaupun kita melakukan kebaikan, Allah pun juga tidak bertambah. Dia tetap posisi Allah, tetap Allah. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di hari Jumat ini kita menjadi insan-insan yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan dalam diri kita untuk melakukan kebaikan dan mengabaikan keburukan. Dan insya Allah kita akan menjadi orang yang pemenang dalam hidup ini, dan amal-amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketetapan, kekuatan iman dan Islam dan ihsan, sehingga tidak tergoyahkan gangguan kanan, kiri, depan dan belakang, sehingga kita komitmen bahwa kebaikan yang kita lakukan untuk kita sendiri dan yang menilainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آخر كلام من الله المستعان ولا تكلان. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.